Oke guys, jadi di video ini bahas film akan memberikan kalian 3 rekomendasi film action yang pastinya sangat recommended untuk kalian tonton. Dan kedepannya pasti akan ada lagi rekomendasi film lainnya. Oke guys, jadi di rekomendasi pertama ada film yang berjudul The Old Guard. Film ini merupakan film action terbaru Netflix. The Old Guard tayang pada 10 Juli 2020. Nah, film ini sendiri diadaptasi dari novel grafis terkenal karya Greg Rucka sama Leandro Fernandez. Sedangkan skenario filmnya juga ditulis oleh Greg Rucka. The Old Guard sendiri dibintangi oleh beberapa artis terkenal, diantaranya Charlize Theron, aktris Hollywood asal Afrika Selatan yang sudah meraih berbagai penghargaan bergengsi seperti Academy Award dan Golden Globe Award. Ada pula nih Kiki Lance, Marwan Kenzeri, Luca Marinelli, Harry Melling, Veronica Ngova, Matthias Schoenaerts, dan Chiwetel Ejiofor. The Old Guard sendiri itu mengisahkan tentang sekelompok prajurit bayaran rahasia yang memiliki kemampuan untuk hidup abadi. Mereka ini bertugas untuk melindungi dunia selama berabad-abad lamanya. Para prajurit bayaran ini dipimpin oleh seorang prajurit perempuan bernama Andy yang diperankan oleh Charlize Theron. Ada pula Nile yang diperankan oleh Kiki Lane, anggota baru yang bergabung dengan kelompok prajurit bayaran rahasia ini. Suatu hari ketika mereka direkrut untuk melakukan sebuah misi darurat, kemampuan mereka terbongkar. Kemampuan tersebut diincar oleh pihak-pihak jahat untuk dieksploitasi demi keuntungan pribadi. Hanya Andy dan Nell yang bisa melindungi anggota lainnya dari niat jahat tersebut. Nah, apakah Andy dan Nell berhasil menyelamatkan anggota kelompok mereka? Nah, kalian bisa tonton sendiri film The Old Guard di Netflix. Rekomendasi kedua, film berjudul Six Underground. Six Underground menceritakan usaha 6 orang mengalahkan kepemimpinan diktator. Hal itu bermula dari keputusan seorang miliuner dan pintar yang diperankan oleh Ryan Reynolds untuk mengubah dunia menjadi lebih baik setelah menyaksikan kebrutalan pemimpin Turkistan. Demi memuluskan jalannya, ia memalsukan kematian dan mengubah identitas menjadi One. Setelah itu, One mulai merekrut sejumlah orang hebat lainnya, yaitu seorang dokter, mata-mata, Skywalker, penembak jitu, dan personel angkatan bersenjata. Mereka semua kemudian mengikuti jejak One, memasukkan kematian dan mengubah identitas. One menyebut kelompok tersebut The Ghost atau hantu. Ia berulang kali menegaskan mereka tak lagi boleh berhubungan dengan orang-orang yang dikenal di masa lalu. Di Prakasai One, mereka memiliki misi melengsarkan kepemimpinan diktator Presiden Turkistan, Rafat Alimov, dan menggantikannya dengan sang adik yang menjunjung demokrasi. One bersama 5 orang lainnya mulai menjalankan misi dengan mengandalkan kemampuan masing-masing, seperti menyamar dan membunuh orang-orang terdekat Presiden Turkistan terlebih dahulu, hingga akhirnya mereka satu langkah lebih dekat dengan tujuan utama yang ditetapkan sebagai hari kematian, Day of the Dead. Six Underground dibintangi oleh Ryan Reynolds, Melanie Lawrence, Manuel Gracia Rulfo, Ben Hardy, Adria Arjona, Dave Franco, Corey Hawkins, Leo Rice, dan Payman Maadi. Bay menggarap film ini berdasarkan naskah yang ditulis oleh Paul Melnick dan Red Race dengan biaya produksi sekitar 150 juta US dollar atau sekitar 2,1 triliun. Six Underground bisa kalian saksikan di Netflix. Rekomendasi ketiga, film berjudul Bad Boys for Life. Bad Boys for Life adalah film yang mengisahkan tentang aksi detektif yang bernama Mike Lowry yang diperankan oleh Will Smith. Detektif ini kemudian memiliki masalah baru yang memanggil jiwanya untuk menyelesaikan masalah tersebut. Saat diterpa masalah, sahabat baiknya yang bernama Marcus Barnett yang diperankan oleh Martin Lawrence yang biasa menemaninya dalam mengupas kejahatan pun harus pensiun dari kepolisian karena usianya yang sudah tidak belia lagi. Mike pun tidak terima dengan keadaan tersebut dan mencoba berbagai cara agar sahabatnya tersebut bisa terus menemaninya dalam menyelesaikan setiap misi yang ia hadapi.
Ditambah lagi, masalah baru yang dihadapinya tersebut adalah seseorang penjahat yang mencoba membunuh Mike. Melihat keinginan keras dari sahabatnya yang juga sudah dianggap sebagai keluarga, Marcus pun luluh dan akhirnya bergabung lagi bersama dengan Mike. Keduanya pun kembali melindungi satu sama lain, sambil bekerja sama untuk menumpas kejahatan yang mereka hadapi. Apakah kedua sahabat ini berhasil menemukan penjahat yang akan membunuh Mike? Dan apakah mereka juga bisa mengungkap motif di baliknya? Jawabannya bisa kalian tonton sendiri.